Sekian, Pak. Keterbatasan air bersih membuat warga harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang terjadi di Kampung Cisampih, Desa Pakularan, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terpaksa menggunakan air selokan yang kondisinya keruh dan diduga berpotensi tercemar. Air ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan rumah tangga, mulai dari mencuci piring hingga mandi. Warga mengaku terpaksa memanfaatkan air selokan karena pasokan air bersih belum mampu memenuhi kebutuhan. Meski bantuan air bersih sudah disalurkan, jumlahnya dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan warga dalam jangka yang waktu lama. Udah ada 5 bulan kali ya. Nah, kalau untuk mencukupi air bersih gimana, Pak? Ya paling diminta ke tetangga agak jauh itu minta paling ya. Kalau itu air selokan itu buat cuci piring, buat mandi, tapi gatal lah. Buat mandinya. Nggak ada alternatif lain Pak untuk mengambil air Pak? Nggak ada. Untuk Sumur kering Pan, semuanya kering. Sumur pada kering kalau musim kemarau. Kalau musim hujan nggak ada rempasan air. Ini pakai air selokan gimana Pak? Ya masih terpaksa lah kalau nggak ada air lagi. Selokannya dipakai buat cuci piring. Kalau buat mandi babak gatal. Kalau bantuan air ke sini udah ada belum, Pak? Udah ada dari pemerintah, dari Polres, 4 mobil, tangki buat warga semua Kampung Cisampih. Tapi mencukupi nggak, Pak, itu? Iya cukup-cukupnya aja lah, cukupin. Harusnya tiap hari Pak ya? Harusnya tiap hari bantuan. Ada yang punya banyak tempatnya ya banyak ngambil air, yang nggak punya tempatnya ya sedikit ngambilnya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pandeglang segera menyiapkan solusi jangka panjang serta menambah pasokan bantuan air bersih. Langkah ini dinilai penting agar warga tidak lagi terpaksa menggunakan air selokan yang beresiko bagi kesehatan. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Kena penyakit kulit. Tiga wisatawan pantai Karang Papak, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat dilaporkan hilang setelah terseret ombak saat berenang di area terlarang. Ketiga korban diketahui bernama Ardi, Irfan, dan Murdani. Mereka datang ke pantai Karang Papak pada Selasa pagi 25 Agustus 2026 sekitar pukul 11. Ketiganya kemudian berenang di antara area karang merupakan zona berbahaya bagi wisatawan. Berdasarkan keterangan Polairut Polres Garut, awalnya Ardi terseret ombak. Melihat temannya dalam bahaya, Irfan dan Murdani berusaha memberikan pertolongan. Namun naas, keduanya justru ikut terbawa arus, hingga ketiga wisatawan dinyatakan hilang ditelan ombak besar. Tadi pukul 11:45 telah terjadi laka laut di pantai Karangpapak. Untuk korban ada 3 orang. Kronologinya rombongan sedang bermain air dan 3 orang itu terseret ombak dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Kami dari anggota Satpol Air, dari Angkatan Laut dan Balawista dan masyarakat setempat sedang memantau dan mencari ketiga korban. Hingga Selasa petang 25 Agustus 2026, pencarian terhadap ketiga wisatawan masih belum membuahkan hasil. Petugas gabungan dari Polairut, Balawista, dan TNI AL mengerahkan perahu menyisir perairan di sekitar lokasi kejadian. Penyisiran juga dilakukan dari darat. Sejumlah relawan menelusuri garis pantai hingga area di sekitar titik terakhir ketiga korban terlihat. Petugas menghimbau wisatawan untuk tidak berenang di zona terlarang demi mencegah terjadinya kejadian serupa. Dari Garut, Jawa Barat, Dindin Ahmad Saputra, Berita Nasional TV. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia yang terhormat. Fit and Proper Test digelar di Komisi 11 DPR RI Gedung Senayan, Jakarta dengan menguji 4 calon pejabat Bank Indonesia. Pada Rabu 26 Agustus 2026, pengujian dimulai pukul 10 terhadap Destri Damayanti yang diajukan sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya pada pukul 14, Komisi 11 menguji Aida Budiman sebagai calon tunggal Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Sementara 2 calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin Juhro dan Anwar Basyori, akan menjalani Fit and Proper Test pada Kamis 27 Agustus 2026 pukul 14. Komisi 11 DPR RI mengambil keputusan terhadap masing-masing calon sekitar pukul 16 pada hari pengujian. Nama-nama calon pejabat Bank Indonesia diajukan Presiden Prabowo Subianto melalui surat Presiden yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada pimpinan DPR.
Destri Damayanti diajukan sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia, sementara Aida Budiman diusulkan sebagai calon Deputi Gubernur Senior. Adapun Solikin Juhro dan Anwar Basyori diajukan sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Melalui fit and proper test ini, Komisi 11 DPR RI akan menilai kelayakan dan kepatutan para calon sebelum menetapkan keputusan. Ade Chandra, Berita Nasional TV. Yang saat ini mencapai 2.548. Ribuan warga langsung merangsek dan berebut gunungan sayuran serta makanan di Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 25 Agustus 2026. Sejumlah gunungan berbentuk perahu berisi sayuran, sementara gunungan lain berisi berbagai makanan kecil yang dibawa peserta dalam arak-arakan. Antusiasme warga sempat menyulitkan panitia karena warga sudah menyerbu gunungan meski waktu pembagian belum dimulai. Lebih dari 30 gunungan langsung ludes dalam waktu singkat. Warga mengaku takut tidak kebagian karena rebutan gunungan sudah menjadi tradisi masyarakat Kota Tangerang dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Gitu, tadi suami juga ngambilin. Seru Bu dengan ada festival seperti ini Bu. Ibu dapat apa aja itu? Ini dapat ciki. Dapat ciki. Ciki kopi. Ibu dari mana Bu? Ini di sini Pasar Yasin. Oh, setiap tahun ikut kegiatan kayak gini. Iya. Tadi ada berapa banyak Bu mobil yang datang tuh gunungannya Bu? Kurang tahu ya banyak dah. Ada lebih dari 10 kayaknya. Ibu sengaja datang ke sini buat ikut seru-seruan aja atau gimana tuh Bu? Aja. Tiap Iya. tahun. Dorong-dorongannya sensasinya gimana tuh Bu sama yang lain Bu? Sampai jatuh tadi saya. Sampai jatuh. Waduh. Tradisi rebutan gunungan bukan sekedar kemeriahan, bagi masyarakat gunungan menjadi simbol rasa syukur, sekaligus wujud kebersamaan dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wali Kota Tangerang, Syahrudin, mengatakan Festival Maulid Nusantara ini menjadi momen untuk menjaga nilai keagamaan dan budaya lokal agar tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain menjadi ruang silaturahmi, festival ini juga menjadi daya tarik budaya yang menampilkan kekayaan tradisi masyarakat Kota Tangerang. Arak-arakan gunungan sepanjang 3 km hingga keriuhan warga saat memperebutkannya menjadi bagian dari perayaan Maulid yang penuh keakraban dan juga kebersamaan. Ada beberapa kegiatan, diantaranya termasuk sekarang penutupan ini adalah rangkaiannya kita Maulid 3 masjid, yang Muludan 3 masjid, ya, yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Ittihad. Tadi kita lihat ada kirab tumpengan dari Masjid Jami Kalipasir, Masjid Raya Al-Azam, titik kumpulnya di sini. Maulid ini bukan hanya sekedar memperingati hari lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW saja, tetapi bagaimana kita bisa mengingatkan tentang akhlak Rasulullah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Rasulullah mengajarkan kita untuk melakukan kepedulian terhadap sesama, selalu berbuat baik. Ya, beliau sebagai pemimpin mengajarkan kita tegas tapi tetap bijaksana. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumaharisa, Berita Nasional TV. Remaja bernama Rudiansyah mengenakan kostum Superman dan masker berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di tengah asap tebal, Rudiansyah membantu menyiapkan peralatan pemadam serta mengarahkan selang ke titik lahan yang masih terbakar dan mengepulkan asap. Rudiansyah mengaku sudah ikut dalam upaya pemadaman kebakaran sejak 2023. Awalnya hanya ingin mencoba dan ikut membantu, namun lama-kelamaan menikmati kegiatan ini meski cukup melelahkan. Selain bersekolah, Rudiansyah aktif membantu kelompok pemadam kebakaran sukarela yang didirikan ayahnya. Sang ayah mengaku bangga dengan keinginan sang anak membantu memadamkan kebakaran. Ia mendukung aksi Rudiansyah yang kini menjadi perhatian publik. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertemu Rudiansyah dan memberikan apresiasi atas aksi Rudiansyah.
Rudiansyah disebut sebagai pahlawan hutan dan tertarik menjadi polisi kehutanan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya mencatat sebanyak 298 kebakaran hutan dan lahan terjadi pada periode 1 Juni hingga 19 Agustus. Total luas lahan terbakar mencapai 261,41 hektar. Kebakaran terbanyak terjadi di wilayah Jekan Raya, kondisi cuaca kering dan lahan gambut terbakar memperparah kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang diawali dengan 14 PLTS di 6 provinsi. Peluncuran berlangsung di PLTS Sit Gilimanuk, Kabupaten Jimbrana, Bali pada Selasa 25 Agustus 2026 dengan total kapasitas awal mencapai 5,3 gigawatt peak. Kepala Negara menegaskan keseriusan pemerintah untuk merealisasikan target PLTS 1000 gigawatt dalam 3 tahun. Program ini mencakup pembangunan PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Terima kasih. Seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruh ya. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt. Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut program PLTS 100 gigawatt diproyeksi memberikan dampak signifikan, mulai dari efisiensi subsidi dan penghematan penggunaan diesel, hingga penciptaan lapangan kerja dan juga penurunan emisi karbon. Total investasi program ini diperkirakan mencapai 73 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 1.140 triliun rupiah dengan potensi menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan pekerjaan. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Sebagai tahap awal, 14 PLTS diluncurkan meliputi PLTS Tembesi dan Pulau Sembur di Kepulauan Riau, PLTS Pulau Rengit di Kepulauan Bangka Belitung, serta PLTS Saguling, Purwakarta, Jatiluhur, Cirata, dan Jatigede di Jawa Barat. Selanjutnya PLTS Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTS Karangkates, Madura, Pasuruan, dan Banyuwangi di Jawa Timur, serta PLTS Set di Gilimanuk, Bali. Program ini didukung bersama dengan kementerian dan juga lembaga termasuk TNI dan Polri. Tim Liputan Berita Nasional TV. Semua unsur hari ini hari penting. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimis program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak mampu mendorong Indonesia menuju kemandirian swasembada energi nasional. Hal ini disampaikan Prabowo saat meluncurkan program PLTS 100 gigawatt peak di Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa 25 Agustus 2026. Prabowo menegaskan target PLTS 100 gigawatt peak merupakan langkah strategis agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak takut terhadap perkembangan di berbagai belahan dunia. Selain energi surya, pemerintah juga mengandalkan potensi geotermal, gas, serta peningkatan produksi minyak untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Ya benar, saya tidak mau banyak bicara, tapi intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus.
Kepala negara menargetkan pembangunan PLTS 100 gigawatt peak dapat direalisasikan dalam waktu 3 tahun. Menurut Prabowo, target ini harus diwujudkan melalui kerja nyata dan hasil yang dapat dibuktikan, bukan sekedar menjadi wacana. Prabowo optimistis swasembada energi nasional dapat tercapai lebih cepat dari target 3 tahun jika seluruh pihak bekerja secara maksimal. Pemerintah juga menargetkan Indonesia segera menghentikan impor minyak dan juga LPG sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah mengerahkan upaya terpadu dalam menghadapi bencana dan kondisi iklim ekstrim, termasuk kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah tanah air. Prabowo menyebut seluruh unsur mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI Polri hingga BNPB telah bekerja secara efektif dalam penanganan karhutla. Penanganan karhutla dilakukan melalui upaya terpadu lintas sektor dengan pengerahan sumber daya dalam jumlah besar. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor dan pompa air, serta ribuan personil untuk menangani kebakaran di sejumlah wilayah. Prabowo optimistis kondisi karhutla saat ini mulai teratasi dan termitigasi. Presiden berharap penanganan karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam penanganan bencana di tanah air. Menurut Prabowo, pemerintah terus membuktikan kehadiran negara dalam menghadapi berbagai bencana termasuk bencana di Aceh dan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan Berita Nasional TV. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi Sebanyak 40 personel tim Alpa Mabes TNI melakukan operasi lintas udara dengan terjun payung dari pesawat TNI menuju kawasan masih terdapat titik api. Personil lain diturunkan menggunakan helikopter TNI sambil membawa peralatan pemadam kebakaran untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui darat. Sebelum penerjunan, tim Alpa terlebih dahulu menggunakan drone pengawas untuk memetakan dan menentukan koordinat titik api secara presisi. Setiba di lokasi, tim langsung bergerak menyisir kawasan membawa peralatan pemadam serta mematikan api di wilayah terisolasi. Operasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh titik api dapat dipadamkan sekaligus melindungi habitat satwa termasuk gajah dan badak di Taman Nasional Waikambas. Pangdam 21 Radin Inten Majen TNI Kristome Sianturi menyebut total lahan terbakar sejak 21 Agustus mencapai lebih dari 800 hektar. Luas lahan terbakar meliputi 673 hektar di Desa Braja Harjosari, 123 hektar di Braja Kencana dan Braja Luhur, serta 6,4 hektar di Rantau Jaya. Tadi kita terjunkan tim Alpa sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden dan Panglima TNI. Mereka kita terjunkan di tempat-tempat yang memang susah dijangkau dan tempat-tempat yang masih memungkinkan hotspot itu ada, sehingga bisa lebih mempercepat proses pemadaman api. Dan tadi juga ada beberapa pas roping dapat masukan yang juga ikut mendukung proses pemadaman api yang memang di daerah-daerah yang memungkinkan masih ada yang hotspot itu. Nah, ini bentuk kolaborasi kita bersama pemerintah daerah, Polda, Kodam, Pemda Kabupaten, Balai, dan Kehutanan dalam rangka kita mempercepat proses pemadaman sehingga tidak ada lagi titik-titik api yang memungkinkan terjadi kebakaran. Tim Alpa bersama tim gabungan masih terus berjibaku di lokasi untuk memadamkan api dan mencegah muncul titik api baru di kawasan Taman Nasional Waikambas. Dari Lampung Timur Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Kodari menyebut sikap Prabowo mengenai aturan perampasan aset sejalan dengan aspirasi masyarakat. Dirinya mencatat, Presiden setidaknya 2 kali menyampaikan dukungan terhadap belai tersebut.
Pernyataan pertama disampaikan Prabowo pada Hari Buruh 1 Mei 2025 dan dukungan berikutnya kembali disampaikan dalam pertemuan dengan tokoh agama pada 1 September 2025 dan diceritakan Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf. Dirinya kemudian menyinggung pernyataan Wakil Ketua DPR Sari Yuliati yang menyebut ada tenggat hingga Desember tahun ini untuk menyelesaikan pembahasan. Kodari mengatakan kajian mengenai RUU perampasan aset telah dilakukan secara luas dengan melibatkan perguruan tinggi dan sejumlah profesor. Menurutnya aturan tersebut kompleks karena terdapat 4 model sistem perampasan aset yang diterapkan di berbagai negara. Aturan tersebut juga tidak hanya berkaitan dengan korupsi di pemerintahan. Perampasan aset dapat menyentuh perkara pidana di masyarakat, termasuk penipuan perjalanan umroh dan haji, investasi, serta asuransi. Aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Ya, beliau mengatakan Undang-Undang Perampasan Aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR. Dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turun langsung meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Karhutla terjadi di lahan gambut yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung seluas sekitar 17.000 hektar. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat lahan gambut yang terbakar memiliki kedalaman sekitar 4 meter. Raja Juli juga menjelaskan, penanganan kebakaran di lahan gambut memiliki tantangan tersendiri. Meski api di permukaan sudah tidak terlihat, bara dan panas masih bisa bertahan di dalam tanah. Kondisi ini membuat petugas harus memastikan api benar-benar padam agar tidak kembali menyebar dan memicu kebakaran yang lebih luas. Raja Juli juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di wilayah lahan gambut. Menurutnya, tindakan yang terlihat sepele dapat menimbulkan dampak besar apabila tidak diantisipasi. Terkait penyebab kebakaran, informasi awal dari masyarakat mengarah pada dugaan adanya orang yang berkebun dan meninggalkan puntung rokok. Namun penyebab pasti kebakaran masih harus ditelusuri lebih lanjut oleh kepolisian dan penegak hukum. Jangan sampai hal semacam ini terjadi di tempat-tempat lain di Jambi ini. Nah, pada Pak Warno, Pak, mengucapkan terima kasih dan sekaligus ini contoh partisipasi masyarakat yang tadi saya sampaikan di meeting kita sebelumnya. Beliau yang segera mungkin mendapatkan titik api dan berkoordinasi dengan Manggala Agni Kementerian Kehutanan, kepolisian, TNI, bersama-sama kemudian berusaha memadamkan ini. Di tengah penanganan karhutla, peran masyarakat peduli api atau MPA juga mendapat apresiasi. Sekitar 40 anggota MPA di wilayah tersebut turut membantu menemukan titik api dan berkoordinasi dengan Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, serta Polri. Pemerintah juga memastikan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla akan dilakukan tanpa pandang bulu, karena saat ini terdapat 42 kasus karhutla yang sedang berproses di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan. Pemerintah tidak akan membedakan penindakan berdasarkan besar atau kecilnya pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Tim Liputan Berita Nasional TV.
pagi hari ini kita melaksanakan apel pemberangkatan Satgas Penyuluhan dan Edukasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana yang kita ketahui beberapa waktu lalu Bapak Presiden melakukan kunjungan dan memerintahkan langsung kepada Bapak Kapolri untuk menurunkan Satgas edukasi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna mencegah kebakaran hutan. Polri berharap edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Inilah rekaman CCTV atau aksi tersangka Indra Saputra mencuri sepeda motor di daerah Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten pada akhir pekan lalu. Tersangka yang merupakan warga Kabupaten Pandeglang ditangkap saat berkendara seorang diri di bilangan Karawaci dengan ditemukannya kunci letter T dan senjata tajam jenis celurit di dalam jok motornya. Lantas dilakukan pengembangan di kamar kontrakan tersangka dan ditemukan barang bukti sepeda motor hasil curian, telepon genggam, dan alat hisap sabu. Dari hasil penyidikan, tersangka masuk dalam buruan utama Polda Banten dan tersangka terbilang licin karena kerap berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan dan juga berpindah tempat hingga akhirnya tertangkap di wilayah Kota Tangerang. Selama di Kota Tangerang, tersangka bersama 2 rekannya yakni Pudin dan Kevin yang masih buron, telah beraksi sebanyak 4 kali di daerah Jati Uwung dan Karawaci. Ditemui pada Rabu siang, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Parikesit mengatakan dari hasil penyidikan, tersangka telah mengirim 100 unit sepeda motor ke daerah Jambi, yang merupakan hasil curian di daerah Pandeglang dan sekitarnya, dengan harga jual per unitnya mencapai 4 juta rupiah. Pelaku curanmor inisial I. Nah, pada saat kita tangkap, kita juga mengamankan barang buktinya, sepeda motor yang digunakan untuk melakukan aksinya, sekaligus juga sepeda motor hasil kejahatan. Pelarian tersangka Indra Saputra akhirnya berakhir, untuk kemudian dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara Polres Metro Tangerang Kota masih memburu 2 rekan tersangka Indra Saputra, di mana dalam beraksi ketiganya kerap berganti peran sebagai pemetik, pengawas, ataupun penjual sepeda motor hasil curian dari Tangerang. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian dompet oleh seorang pengendara motor di depan sebuah toko minuman di Jalan Haji Dimun, Cilodong, Kota Depok. Sebelum beraksi, pelaku sempat berpura-pura ingin membeli minuman. Namun saat para pegawai sibuk membuat pesanan, pelaku langsung menggasak sebuah dompet di dashboard motor yang sudah diincar sebelumnya. Pemilik toko, Irfan, mengatakan peristiwa terjadi saat korban sudah membayar pesanan dan menaruh dompet di dashboard motor. Korban yang berada di dalam toko tidak menyadari dompetnya dicuri saat pegawai sibuk menyiapkan pesanan miliknya. Korban yang panik sempat menyusuri jalan raya tempat pelaku melarikan diri dengan harapan dapat kembali menemukan dompet miliknya jika dibuang pelaku di tengah jalan. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang tunai, kartu ATM, serta sejumlah barang berharga lainnya. Dia naruh tuh dompetnya di dashboard motor, gak lama ada orang datang tuh ngambil dompetnya, parkir sini nih orangnya nih di sebelah motor dia, diambil terus kabur, gitu. Dia nggak pura-pura beli atau orangnya yang? Kayaknya sih pengen pura-pura beli, tapi emang karyawan lagi sibuk kan, lagi padat waktu itu. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar harus lebih berhati-hati dan tidak lengah saat menyimpan barang berharga di tempat umum. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Bawa tajam nggak?
Inilah video penangkapan dan penggeledahan terduga pelaku penipuan dengan modus praktik perdukunan penggandaan uang di Walantaka, Kota Serang, Banten. Terlihat banyak koper menumpuk di salah satu ruangan yang dijadikan ruang ritual bagi para korbannya. Petugas unit reskrim Polsek Walantaka beberapa waktu lalu menangkap BS, pria berusia 43 tahun, di sekitar perumahan Geraha Rinjani, Kota Serang. BS ditangkap lantaran nekat melakukan penipuan modus penggandaan uang. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan korban yang mengalami kerugian hingga 77 juta rupiah. Dari lokasi penangkapan dan kontrakan pelaku, polisi menemukan 21 koper, keris, minyak wangi, dan kitab kuno untuk ritual. Di masyarakat, pelaku dikenal sebagai ustadz pendatang yang sering mengajar mengaji. Modus pelaku bermula saat korban diiming-imingi uangnya bisa berkembang menjadi miliaran rupiah dengan biaya ritual. Namun ketika koper dibuka, korban justru menemukan dus minuman kemasan. Nah, jadi prakteknya memang dukun palsu ini dia memberikan ataupun pihak korban itu menyediakan koper yang memang nanti kalau disimpan di ruangan. Dari hasil pemeriksaan, korban penipuan diperkirakan mencapai puluhan orang dengan total keuntungan pelaku mencapai 300 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 429 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda hingga 600 juta rupiah. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat komplotan pencuri elektronik kontrol unit ECU mobil menyatroni permukiman warga di Jalan Melati, Cilancak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah 2 ini datang menggunakan sepeda motor mengintai situasi di sekitar lokasi untuk memuluskan aksinya. Melihat tidak adanya aktivitas warga menjelang pagi, pelaku kemudian mendekati satu mobil bak terbuka dan berhasil membukanya dengan cara memecahkan kaca hingga berhasil mengambil ECU. Tidak sampai di situ, para pelaku juga berhasil mencuri ECU mobil Grand Max yang terparkir tidak jauh dari mobil sebelumnya dengan cara memecahkan kaca juga. Menurut keluarga korban, pelaku merupakan spesialis pencuri lantaran aksinya terbilang begitu cepat dan memecahkan kaca mobil tidak bersuara. Kalau ciri sih enggak, ya anak-anak muda gitu masih kawakan muda. Bukan warga sini, Pak? Bukan. Bukan warga. Yang diambil apa itu, Pak? Aisu. ECU-nya? Iya, anuan mesin jantung mesin dia. Kalau dijual berapa, Pak? Apanya? ECU-nya itu? Ya tergantung sih, sekitar di atas 1,5 gitu kalau second mungkin. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah dan langsung melaporkannya ke pihak RT setempat dan juga memviralkannya ke sosial media. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Jadi habis dari ngerjain situ, itu kan motor harus itu. Inilah aksi pencurian 2 pelaku komplotan spesialis kendaraan bermotor di kawasan padat penduduk di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dari rekaman kamera pengawas CCTV ini terlihat 2 pelaku dengan berjalan kaki menyisir setiap gang permukiman warga di Jalan Duri Selatan Tambora sambil mencari sasaran sepeda motor yang tengah terparkir di luar rumah. Melihat situasi yang sepi dari aktivitas warga di tengah malam, kedua pelaku ini langsung beraksi merusak kontak kunci salah satu sepeda motor yang sudah diincarnya. Dan dalam waktu singkat, kedua pelaku membawa kabur sepeda motor warga.
Tak puas dengan satu sepeda motor, kedua pelaku juga berhasil menggasak satu sepeda motor warga lainnya di lokasi berbeda di kawasan permukiman yang sama. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV inilah dalam waktu kurang dari 3 pekan, satu persatu pelaku akhirnya dapat diringkus tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora di lokasi persembunyiannya. Pelaku inisial LR ditangkap petugas di dalam rumah kontrakannya di kawasan Jalan Setiakawan, Gambir, Jakarta Pusat. Tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku pertama, petugas juga berhasil meringkus pelaku kedua inisial RN dan berikut barang bukti sejumlah kunci letter T yang disimpan di dalam saku celana yang dijemurnya di luar rumah kontrakannya. Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengungkapkan kedua pelaku merupakan penjahat kambuhan dengan kasus serupa. Motor hasil curian langsung dijual seharga 5 juta per motornya. Uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut digunakan para pelaku untuk biaya hidup sehari-hari serta mengkonsumsi narkoba sabu. Dari hasil rekaman CCTV, tim Tiger Polsek Tambora melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian mengumpulkan beberapa saksi-saksi. Tim Tiger Polsek Tambora melakukan pencarian menyisir di daerah tersebut dan berhasil menemukan kontrakan saudara LL. Kemudian tim Tiger langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut tanpa ada pelakuan perlawanan. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan satu buah kunci stang motor Honda Beat dan satu set kunci letter T. Setelah itu dilakukan pengembangan terhadap rekan dari tersangka saudara LL dan berhasil diamankan tidak jauh dari kontrakan saudara LL dan berhasil mengamankan tersangka kedua berinisial MR. Atas perbuatannya ini, kedua pelaku dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Antara ku dan besi, di antara ku dan besi. Inilah video yang sempat viral di media sosial memperlihatkan sejumlah remaja tengah membongkar besi dan plat aluminium halte bus di Jalan Urip Sumoharjo, tepat di depan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Dengan menggunakan linggis, para pelaku bergantian mencongkel plat besi sambil memantau situasi di sekitar lokasi. Berbekal informasi dari video viral dan laporan warga, tim Reskrim Polsek Panakukang kemudian melakukan penyelidikan. 5 remaja akhirnya diciduk saat berada di halte bus Komplek Karuwisi. Saat digerebek, polisi mendapati sejumlah bagian hotel sudah dalam kondisi terbongkar. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku datang menggunakan bentor dengan membawa linggis. Mereka juga memanggil rekan lain yang berada di bengkel sekitar lokasi untuk membantu membongkar besi halte. Plat besi yang berhasil dibongkar rencananya akan dijual kepada pengepul besi bekas. Harganya mencapai Rp12.000 per kilogram. Kelima remaja yang berusia 16 hingga 18 tahun kemudian digiring ke Mapolsek Panakukang. Di hadapan petugas, salah satu pelaku bernama Raisa mengakui perbuatannya bersama 4 rekannya. Raisa diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Ia mengaku nekat melakukan pencurian karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti, di antaranya linggis yang diduga digunakan untuk membongkar besi halte, serta 1 unit bentor yang digunakan para pelaku. Kami telah mengamankan sejumlah anak-anak remaja yang diduga sementara membongkar halte bis yang tidak digunakan. Namun hingga saat ini kami masih menunggu terkait laporan secara resmi dari pihak terkait. Untuk saat ini Bang, barang bukti yang diamankan apa saja Bang? Untuk barang bukti hanya sebuah bentor yang digunakan untuk transportasi ke lokasi oleh para terduga pelaku. Jadi untuk tersangka ini Bang belum sempat mengambil ya, baru mencoba ya? Mereka hanya berada di situ sementara membongkar dan ada rekaman videonya. Kini kelima remaja beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Panakukang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya aksi serupa yang dilakukan para pelaku di lokasi lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Aksi pencurian sepeda motor tidak lagi menyasar pada motor yang terparkir di halaman rumah. Di Depok, Jawa Barat, pelaku membawa kabur 3 unit motor baru dari sebuah showroom motor yang berada di kawasan Jalan Raya Citayam, Cipayung, dan Kota Depok. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku masuk dengan cara merusak kunci rolling door dan juga gembok. Kedua pelaku masuk sekitar pukul 4:30 dini hari. Pelaku membawa kabur 3 unit motor baru dari 4 unit motor yang terpajang dengan merusak rantai dan juga gembok roda. Itu ketahuannya itu pas saya buka CCTV di handphone ya Pak. Itu sekitar jam 6:30 pagi ketahuannya. Nah, notif di handphone di CCTV itu pergerakannya itu mereka ketahuannya masuk di rekamnya itu sekitar jam 04.27 Pak, sekitar 4:30 pagi. Itu sih. Apa aja Bang yang dia bawa? Yang dibawa kehilangan kita itu 3 unit motor gitu Pak. Motor baru semua ya, dari 4 display, 3 motor yang dibawa sama dia. Total berapa sih Bang kalau diuangkan? Ya apa? Totalnya berapa kalau diuangkan? Kalau diuangkan itu totalnya kurang lebih 61 juta total kerugiannya. Atas kejadian ini, showroom motor mengalami total kerugian sebesar 61 juta rupiah. Dengan bukti rekaman CCTV, pihak showroom sudah membuat laporan ke pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV.